Halo guys, kembali lagi di channel Pemburu Hantu. Kali ini kita akan mengeksplor kuburan. Konon katanya sering ada penampakan di sini guys. Guys, kami menemukan jejak kaki misterius. Aneh betul jejak kaki ini, macam bukan jejak kaki manusia. Alamak, kaki siapa ini? Kenapa mirip dengan jejak kaki ini? Atau? Sedang apa kalian di sini? Cepat pulang sana. Jangan main-main di kuburan, pamali. Kami tidak sedang bermain tok, tapi sedang bikin konten. Betul. Dasar kalian ini, menjadikan kuburan sebagai tempat bikin konten itu tidak sopan. Sudah cepat pulang sana. Yah guys, sepertinya konten hari ini gagal. Kita dimarahin Atok, tapi tenang guys, kita akan bikin lagi yang lebih seru. Kalau kalian ada ide konten apa lagi yang harus kami buat, bisa komen di bawah ya guys. Nah, akhirnya sudah nggak ada yang ganggu. Berat, habis, ribet solusinya. Wadidaw. Kawan-kawan, kita bikin konten apa lagi ya ini? Bagaimana kalau uji nyali di tempat angker? Sebaiknya jangan dulu deh. Konten uji nyali kita yang lalu aja kurang diminati penonton. Mereka pada bosan karena tidak ada penampakan sama sekali. Betul juga. Mael, apa kau punya ide? Begini saja, bagaimana kalau bikin konten yang melanggar pamali? Sepertinya belum pernah ada orang yang buat. Tapi, bagaimana kalau kita kena akibatnya? Pamali itu kan hanya mitos karangan orang-orang tua. Lagipun gak pernah terbukti juga kalau mitos itu nyata. Tapi apakah ada yang nonton konten semacam itu? Aku yakin pasti bakalan rame, soalnya masyarakat kita itu masih banyak yang percaya dengan mitos-mitos kuno semacam itu. Nanti kita tayangkan secara live di channel kita, sekalian kita mengedukasi masyarakat kita supaya pada pintar dan tidak dibodohi mitos-mitos zaman dulu. Bagaimana? Boleh juga idemu Mael. Kalau begitu nanti malam kita kumpul, aku tahu tempat yang banyak mitosnya. Tempat apa ini, Mael? Ini adalah benteng peninggalan Belanda. Lalu apa yang akan kita lakukan di sini, Mael? Di sini ada beberapa mitos yang terkenal. Yang pertama, tidak boleh bersiul. Yang kedua, tidak boleh ngomong tung-tung-tung sahur. Dan yang ketiga, tidak boleh memukul kentongan. Dan malam ini kita akan melanggar 3 larangan itu di dalam sana. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami di channel Pemburu Hantu. Kali ini kami ada di benteng Belanda. Dan kami akan melanggar mitos-mitos yang ada di sini. Betul. Kita akan membuktikannya apakah mitos itu nyata atau tidak. Mulai dari yang pertama, katanya di sini kita tidak boleh bersiul. Ipin, apa kau mau mencobanya? Seperti ada yang membalas siulan Ipin. Kalian dengar nggak? Iya dengar, jelas sekali suaranya dari belakang kita. Wah, jadi semakin seru karena ada interaksi dari penunggu di sini. Selanjutnya kita akan melanggar mitos kedua. Tung-tung-tung sahur, tung-tung-tung sahur, tung-tung-tung sahur. Gak terjadi apa-apapun. Kalau begitu coba kita lakukan secara bersamaan. Bersiul, ngomong tung-tung-tung sahur, dan memukul kentongan. Tung-tung-tung sahur, tung-tung-tung sahur, tung-tung-tung sahur. 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 Tung-tung-tung sahur, tung-tung-tung sahur. Kenapa berhenti, Ipin? Kalian dengar sesuatu nggak? Iya dengar, dari sana arah suaranya.
Itu makhluk apa, Mael? Entahlah, aku belum pernah lihat makhluk semacam itu. Upin, Kalian terus lari saja. Mael, makhluk itu mengejar Upin. Apa yang harus kita buat nih? Ayo kita cari bantuan secepatnya. Tolong, tolong, tolong. Kenapa budak-budak kecil macam kalian berada di tempat ini? Ceritanya panjang, Bang. Tolong kami, Bang. Teman kami sedang dalam bahaya. Dia sedang dikejar-kejar makhluk aneh misterius. Betul, betul, betul. Hah, makhluk aneh? Di mana kalian bertemu makhluk itu? Di Gua Belanda. Kalau macam tu, cepat naik. Ayo kita ke sana. Alamak, habislah aku. Mael, Ipin, siapa abang ini? Tadi saat kita orang cari pertolongan, datanglah abang ini, lalu kita ceritakan kejadian tadi, dan abang ini pun langsung mau menolong kita. Betul, betul, betul. Iya, karena beberapa hari yang lalu saya melihat benda aneh yang terbang ke area sini. Saya rasa itu ada kaitannya dengan makhluk aneh yang kalian ceritakan, makanya saya mau selidiki sekalian area sekitar sini. Hah? Benda apa itu? Kalian semua cepat menunduk. Memangnya kenapa harus menunduk, Bang? Itu adalah benda terbang yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Dia bisa menghisap benda apapun yang dilihatnya dengan cahaya yang ada di bawahnya itu. Untuk jaga-jaga kita mesti sembunyi. Kenapa makhluk aneh itu dibawa piring terbang itu? Kemungkinan itu adalah temannya. Oke guys, sekarang saya akan joget sambil tutup mata ya guys ya.
Gimana ini? Siapa kalian? Apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Hah, dia meniru wujudku? Apa yang akan kalian lakukan dengan wujudku? Jangan macam-macam kalian. Wah, konten kita kemarin ternyata banyak juga yang nonton. Tapi aku masih penasaran. Kira-kira makhluk apa ya yang kita lihat malam itu? Sudah jelas itu adalah alien, bukan makhluk bumi. Mereka pasti datang dari luar angkasa. Lalu apa tujuan mereka datang ke bumi? Aku yakin mereka datang ke bumi pasti punya maksud tertentu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin saja mereka kebetulan sedang lewat dan mampir di bumi. Justru kita beruntung bisa merekam makhluk itu sehingga jadi rame konten kita. Aduh, kenapa aku jadi kepikiran terus sama makhluk aneh kemarinnya? Hah, suara apa itu? Hah, Atok? Apa yang sedang dia lakukan malam-malam begini? Apa dia baru saja memukul orang? Bukan, dia bukan Tok Dalang. Dia adalah alien. Tidak mungkin, ini pasti cuma mimpi. Bukan mimpi rupanya. Hah, pergi kemana dia? Dia membawa Kak Ros? Gawat, aku harus mencarinya. Pergi kemana ya dia? Hah, itu kan sepatu Kak Ros? Apa dia di sekitar sini? Hah, cahaya apa itu tadi? Hah, ada dua Kak Ros. Apa alien itu baru saja meniru Kak Ros? Gawat, aku harus segera kasih tahu Upin Ipin. Gawat, aku akan ketahuan. Kenapa abang ada di sini? Aku sedang menyelidiki makhluk aneh yang kemarin itu. Ternyata mereka bisa meniru wujud manusia. Aku yakin mereka datang ke bumi pasti punya tujuan tertentu. Kau sendiri sedang apa di tempat ini? Wanita yang dibawa alien itu tadi adalah kakaknya si kembar botak yang kemarin itu, Bang. Tadi aku nggak sengaja lihat dia dibawa alien itu, jadi aku mengikuti sampai ke sini. Oh, macam tu. Sepertinya kawanmu si kembar botak dalam bahaya. Kita harus cepat memberitahunya.
Kenapa dia ada di sini? Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku ada di mana ini? Kau sudah sadar, Ross? Atuk, ini di mana Tuk? Aku juga tidak tahu. Tapi kemungkinan ini adalah markas alien. Apa? Markas alien? Ross, apa yang kau ingat sebelum kau tiba di sini? Tadi aku sedang perjalanan pulang. Lalu berjumpa dengan Atuk. Lalu Atuk tiba-tiba memukulku. Habis tu dah tak ingat. Yang memukulmu itu adalah alien, Ross. Dia meniru wujudku untuk menculikmu. Kalau macam tu mereka mungkin sudah meniru wujudku dan sedang berkeliaran di luar sana. Kita harus cepat menemui kawanmu si kembar botak. Jangan sampai keduluan alien itu. Tapi sebelum itu kita ke rumahku dulu untuk ambil senjata. Oke, Bang. Siapa yang malam-malam begini ketuk pintu? Kak Ros mungkin, tadi dia kan sedang keluar. Ia tunggu sebentar. Apalah Kak Ros ni, rumah sendiri pun lupa. Jadi begitu ceritanya. Makanya kami segera datang ke sini untuk memperingatkan kalian. Lalu bagaimana dengan Kak Ros, di mana dia sekarang? Untuk saat ini aku belum tahu lokasi persembunyian mereka. Untuk itu kita perlu melacaknya. Bagaimana cara melacaknya? Kita memerlukan satu orang relawan untuk menjadi korban, supaya kita bisa mengikutinya saat dia membawa korban kembali ke tempat persembunyiannya. Lalu siapa yang akan menjadi si korban itu? Hah, aku? Bagaimana kalau dia membunuhku? Dari pengamatanku selama ini, mereka tidak akan membunuh korban. Mereka hanya membuat pingsan si korban, kerana untuk bisa meniru wujud, si korban harus masih hidup. Hem, aku jadi penasaran bagaimana cara alien itu membuat orang jadi pingsan. Kalau itu sebaiknya kau tidak perlu tahu. Dia sudah pergi, ayo cepat kita ikuti. Upin, cepat tembak alien itu untuk selamatkan Ipin, sebelum dia membawa masuk ke pesawat mereka. Oke, Bang. Hah, di mana ini? Ipin cepat ke sini. Ipin cepat lari, awas di belakangmu. Tung, tung, tung. Upin, Mael, persiapkan senjata kalian.
Ipin, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, tapi makhluk apa itu tadi yang mengejarku? Aku juga baru pertama kali melihatnya. Kemungkinan itu adalah hewan peliharaannya. Lalu di mana mereka menyembunyikan Kak Ros? Aku yakin dia pasti ada di dalam pesawat itu. Lalu bagaimana cara kita untuk masuk ke sana? Apakah ada rencana? Terlalu berbahaya kalau harus masuk ke sana, kerana kita tidak tahu ada berapa banyak mereka di dalam sana. Sebaiknya kita pancing mereka untuk keluar dulu lalu mengalahkannya di luar sini. Aku tidak mau kalau harus menjadi umpan lagi. Warakotek, waraketek, warakutuk, maraketek, raketek-ketek, warakotek, warakutuk, rakotek, rajatek, setotek, karukutuk, warakutuk, marakotek, saketek, rakutuk, raketek, rakutuk-kutuk, warakotek. Tenang saja, sepertinya kita tidak memerlukan umpan. Mereka sudah muncul sendiri. Semuanya cepat berlindung. Ternyata mereka juga punya senjata senapan jarak jauh. Sepertinya ini akan menjadi sulit. Dan mereka juga banyak sekali. Kita kalah jumlah. Meskipun begitu kita harus tetap melawannya. Kita harus selamatkan Kak Ros. Kita tidak akan menyerah. Aku punya rencana. Kalian bertiga tetap di sini menyerang sambil bertahan. Sedangkan aku akan diam-diam bergerak memutari mereka lalu menyerangnya dari belakang. Rakotek, warakutuk, setotek, rakotek, karukutuk. Gawat, mereka mulai maju. Kita harus terus menyerang, sampai Bang Kribo itu bisa sampai posisinya. Ipin, jangan cuma diam saja. Gunakan senjatamu, ayo serang mereka. Kerja bagus Ipin, dengan ini hanya tinggal beberapa alien saja yang harus dikalahkan. Upin, awas. Upin, lenganku terkena tembak. Sepertinya aku tidak bisa bertempur lagi. Kalian berdua yang urus sisanya. Tenang saja Mael, serahkan saja pada kita. Kau istirahat saja. Betul. Warakotek, raketek, warakutuk, maraketek, raketek-ketek. Akhirnya selesai juga. Upin dan kawan-kawan juga sepertinya sudah mengalahkan para alien itu. Sekarang sudah aman Mael,
Bagaimana dengan lukamu? Tenang saja, cuma tertembak sedikit, tidak terlalu parah. Halo Bang. Halo Mael, bagaimana keadaan kalian? Kita bertiga baik-baik saja, cuma lenganku tadi sempat tertembak sedikit, tapi tenang saja tidak terlalu parah kok. Syukurlah kalau begitu, saya akan masuk ke pesawat itu, kalian bertiga tunggu saja di situ. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi lagi. Oke Bang. Ini bagaimana caranya nak masuk? Ada apa Mael? Bang Kribo akan masuk ke pesawat itu? Kita disuruh untuk menunggu di sini. Menyerahlah, atau akan ku tembak. Apa ini? Hah? Apa itu? Lihat itu, ada sesuatu yang keluar dari lingkaran itu. Alamat benda apalagi itu? Kalian berdua silahkan keluar, sekarang sudah aman. Siapa kau wahai anak muda? Penjelasannya nanti saja, yang penting kita harus cepat keluar dari sini. Sekarang dia malah memutari kita. Apa yang mau dia lakukan? Benda itu seperti menjatuhkan sesuatu. Dia berniat mengurung kita, agar kita tidak bisa kemana-mana. Tapi apa tujuan dia mengurung kita? Entahlah, aku punya firasat buruk tentang ini. Apa yang terjadi di sini? Tempat ini seperti baru saja dibom. Lihat itu, ada pesawat. Itu bukan pesawat biasa, itu adalah salah satu dari alien itu. Ayo cepat kita ke tempat Upin dan kawan-kawan. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Entahlah, aku juga nggak tahu. Hah? Apa itu? Habislah kita. Bagaimana ini Upin? Sepertinya tidak ada pilihan lain selain bertempur dengan mereka. Ayo Ipin, angkat senjatamu.
Alamak, peluruku habis. Tenang saja, biar aku ratakan mereka semua. Alamak, peluruku juga habis. Bang Kribo? Halo Bang? Halo Mael, apa yang sebenarnya terjadi? Pesawat itu tadi menjatuhkan bom dan berniat mengurung kami. Sekarang kami tidak bisa kemana-mana, dan kami kehabisan peluru. Kalian tenang, jangan panik. Saya akan cari cara untuk mengeluarkan kalian dari sana. Tapi masalahnya masih ada satu alien lagi yang masih hidup, dan peluru kami sudah habis. Lihat pesawat itu, dia menjatuhkan pasukan alien lagi. Tamatlah sudah, kita akan dimakan alien-alien itu. Mael, dengarkan saya. Saya masih ada senjata satu lagi. Akan saya lemparkan dari sini. Kalian cubalah bertahan sekuat tenaga dengan senjata itu. Saya akan mencari jalan keluarnya. Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Apa rencanamu sekarang? Aku perlu sedikit waktu. Apa itu? Semoga mereka bisa bertahan dengan senjata ini. Apa ini Mael? Itu senjata dari Bang Kribo. Karena peluru kita habis, kita harus bisa bertahan dengan senjata itu. Sementara Bang Kribo akan mencari cara untuk menyelamatkan kita. Lalu siapa yang akan maju? Biar aku saja yang maju. Rupanya Upin hebat juga, kukira cupu ternyata suhu. Betul. Gerakan yang bagus Upin. Tinggal satu alien lagi. Apa yang mau dia lakukan? Hampir saja, bisa mati aku kalau terkena lemparan tadi. Ipin, Mael, akan segera kuhabisi kau alien jelek. Hampir saja. Apa? Mereka menurunkan pasukan lagi? Berapa banyak pasukan mereka? Kalau begini terus Upin tidak akan bisa bertahan. Pesawat itu harus dihancurkan dulu. Kemungkinan pasukan mereka masih banyak di dalam sana. Bertahanlah sebentar lagi Upin. Upin? Upin, bangun Upin. Bagaimana keadaan Upin? Dia masih hidup. Sepertinya dia cuma pingsan. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana ini? Kalau begini terus mereka tidak akan selamat.
Hei kalian dengar itu? Seperti ada sesuatu yang datang ke arah sini. Ampun, tolong jangan sakiti aku tidak tahu apa-apa. Tenang, jangan takut, ini adalah alat yang saya panggil untuk digunakan melawan alien-alien itu. Habislah kita. Kalian sudah aman. Bang Kribo? Bagaimana keadaan Upin? Upin masih belum sadar, Bang. Ya sudah sebaiknya kita kembali dulu, Kak Ros dan Atuk sudah menunggu. Upin, Ipin. Kak Ros? Aduh, kepalaku pusing sekali. Syukurlah kalian berdua tidak kenapa-kenapa. Kau mau kemana, Bang? Ada satu hal penting yang harus aku lakukan, kalian pulang saja duluan.